Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah bismillahirrahmanirrahim wa birahmatillahi bil ihsani walhamdulillahil qadiril awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Tsumma salatu wassalamu ala nabiyyi khairi man wahada wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghairu mukhtalif. Ayuhal hadirun, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa salawat dan salam terus kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, "Fadhkuruni azkurkum wazkuruni wa la takfurun." Ini menjadi tema untuk kita semua pada malam hari ini, insyaallah. Kalau ini sudah diusap langkah lain, nak 5 menit atau 7 menit atau untuknya kuliah terserah antum laju paling kalau ya. Nah, jadi apa? Ayat ini menjelaskan fadhkuruni, kata perintah fi'il amr. Ingatlah kepada aku, kata Allah. Ya. Azkurkum itu jawabannya fi'il mudhari yang akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengingat Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama kita. Jadi sederhananya, siapa yang pengen disebut namanya oleh Allah, tanyalah nyebut nama Allah. Sekali itu datang padamu, 1000 langkah kau datang padamu. Jadi sangat mudah sekali. Sangat mudah menempatkan hati kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Di dalam salat ada 4 hal cara kita menyebut nama Allah. Pertama dengan asma Allah, yang menyebut namanya langsung. Baik secara tasbih, kita sebutkan subhanallah, subhanallah bihamdihi, atau subhanallahil aliyyil azim, atau sami'allahu liman hamidah, dan lain sebagainya. Allahu akbar. Itu cara pertama. Maka sangat mudah. Ciri-ciri salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita baca di dalam salat lalu kita wiridkan lagi atau kita realisasikan setelah salat. Maka insyaallah itu adalah salah satu tanda-tanda salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menyebut nama Allah dengan asmanya kita sering lakukan dengan istighfar, tahlil dan lain sebagainya. Yang kedua, mengingat nama Allah dengan menyebut firman-firman-Nya, membaca Al-Qur'an, Al-Fatihah dan surah-surah pilihan, betul ya? Nah, ini nanti yang akan saya jelaskan karena ini termasuk di dalam kaitannya bagaimana amaliyah utama yang harus kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah kita menyebut nama Allah dengan doa, dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbil ghfirli warhamni warfaqni wajibun, dan sampai akhir. Setelah sholat pun kita melakukan demikian. Tadi Ustaz tadi sekalian langsung nyimak imamnya dari kalau salah nanti tegur, pokoknya benar tidak jadi ya. Tidak jadi ditegur, dipuji saja. Itu sudah pas. Ya, sudah pas. Empat yang ada di dalam sholat direalisasikan di dalam wiridan dan doa dan lain sebagainya. Yang keempat itu adalah sholawat kepada Nabi. Sholawat Ibrahim di dalam sholat. Di luar sholat tadi beraneka ragam sholawat dibaca oleh imam kita tadi, luar biasa. Salah satu sholawat nariyah nanti kita jelaskan juga. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak cara kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dengan qauliyah, tadi ada 4 yang saya sebutkan, tapi ada juga dengan fi'liyah dan qauliyah, itu nanti kita jelaskan. Maka amaliyah yang paling utama di bulan suci Ramadan adalah Al-Qur'an. Di dalam sholat kita ada membaca Al-Qur'an. Di luar sholat terkait kita dengan puasa, kita juga ada untuk amaliyah kita mengerjakan membaca Al-Qur'an. Sama berarti ada yang ada di dalam sholat. Maka itu termasuk keutamaan juga. Terkait
Dengan di bulan suci Ramadan, rondo artinya panas atau api, sedangkan puasa saum artinya junnah, benteng ya. Kita menahan diri kita, saum itu adalah benteng kita. Berarti kalau bisa Ustaz kiaskan sedikit, maka orang-orang yang berada di bulan Ramadan itu orang-orang yang sedang memasak atau sedang membakar sesuatu. Jadi ada dua, sisi positif dan sisi negatif. Ada yang kita masak dan ada yang kita bakar. Sedangkan puasa itu adalah bentengnya, wadahnya, kualinya, pancinya kalau ibu-ibu yang masaknya. Jadi yang kita masak itu apa? Yang kita bakar itu apa? Yang kita masak kita taruh di atas kuali. Apa itu? Bacaan Al-Quran kita, sholat kita, sedekah kita, kebaikan-kebaikan kita. Di bulan suci Ramadan kita masak agar nanti waktu kita telah selesai melaksanakan puasa Ramadan, kita akan kembali ke fitrah kita masing-masing, bagaikan bayi yang baru lahir kembali. Maka setelah kita masak ini, insya Allah setelah Ramadan ini akan menjadi kebiasaan yang luar biasa. Kita sudah biasa sholat malam, kita sudah biasa baca Al-Quran, kita sudah biasa sedekah, kita sudah biasa melaksanakan kebaikan-kebaikan. Maka kebaikan ini pun juga namanya sudah masak, tinggal dimakan, tinggal disajikan. Maka kita lihat nanti setelah Ramadan, kebiasaan-kebiasaan kita ini akan terrealisasi atau tidak. Atau sebaliknya, di bulan suci Ramadan yang kita masak rasa males, nanggung tua dan lain sebagainya. Nah, jangan-jangan setelah Ramadan itu yang akan terjadi malas-malasan terus. Di bulan puasa nanti itu pulang. Ini ya. Memang benar, tidur itu ada hadisnya. Ya. An-naumu shaim ibadah. Tidurnya bulan puasa itu ibadah. Cuma jangan berhenti di situ, baca hadisnya masih ada lanjutan. Dan juga disuruh tidur ini kalau nantinya kita kalau bangun itu bakal nak bergosip bakal nak berbuat maksiat bakal nak hati kita jahat ke orang lain, maka lebih baik dia tidur. Kenapa? Tidur itu ibadah bagi orang yang puasa. Ada lanjutan hadisnya, wasatuhu tasdi, orang yang diam, orang yang berpuasa itu diam, itu terhitung tasdi. Maka kita namanya tidur atau diam. Ada lagi lanjutannya, wa amaluhu mudha'af, orang yang beramal yang berbuat akan dilipat gandakan oleh Allah. Jangan-jangan kalau kita sudah dengar hadis ini tidak tahu lagi nak pilih tidur. Ya. Kenapa? Siapa yang beramal di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan. Rasulullah di bulan suci Ramadan aktivitasnya berkali-kali lipat dibanding ke bulan-bulan biasa. Kita aktivitas yang banyak dilipat-lipat jadi sedikit. Itu kebalikannya gitu ya. Rasulullah di bulan suci Ramadan tak siang tak malam sedikit tidur. Kita dikit-dikit dah tidur. Nah ini pertanyaan besar untuk kita, ada apa dengan diri kita. Terus wa du'a'u mustajab, doa orang yang berpuasa itu dijawab oleh Allah. Maka perbanyaklah doa yang baik-baik, terutama ba'da asar sampai menjelang maghrib. Bukan pas azan maghrib baru berdoa, tapi menjelang maghrib dan setelah asar. Lalu yang kelima, wazambuhu maghfur, orang yang berdosa akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang yang berada di bulan suci Ramadan, orang-orang yang sedang membakar. Orang-orang yang sedang membakar apa? Keburukan-keburukannya. Ditaruh di dalam api, bukan ditaruh di dalam kuali. Keburukan ucapan kita, perbuatan dan hati kita ditaruh di dalam api, bukan ditaruh di atas kuali. Kalau di atas kuali kaki masak. Setelah Ramadan tambah jadi kita malesnya, tambah jadi kita bermaksiatnya. Maka inilah yang kami kiaskan. Lalu Al-Quran itu sendiri kenapa menjadi unggulan? Karena Al-Quran adalah di bulan suci Ramadan, di situ tempat turunnya Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah, surat cinta Allah untuk hamba-hambanya. Maka banyak sekali keutamaan Al-Quran. Keutamaan Al-Quran ini
Ada orang yang kenal sekali membaca Al-Fatihah karena Al-Fatihah itu adalah induknya Al-Quran. Ada yang senang sekali mewiridkan ayatul kursi karena ayat kursi itu lebih utama dibandingkan seluruh ayat. Dari 6.236 ayat, yang paling utama ada satu ayat kursi. Sampai turunnya ayat kursi ini 70.000 malaikat yang mengawalnya. Sampai turunnya ayat kursi ini bumi itu bergetar, bahkan ada gunung-gunung yang meletus. Luar biasanya ayat kursi. Ada yang kemarin mengamalkan 2 ayat terakhir atau 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah, billahi ma fis sama. Itu kenapa sampai ayat ada doanya, la tu'akhirna in nasina aw akhtana, ila akhir ayat. Ya Allah, itu ada permohonan seorang hamba kepada Tuhannya, ya Allah, jangan hukumi kami atas lupa dan lalai kami selama ini. Ada yang gemar mewiridkan itu bahkan menjadikan doa, itu keutamaannya. Dan ada juga membaca ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu minta rezeki yang tak terduga-duga. Ada yang gemar melaksanakannya. Ustaz juga termasuk salah satu orang ini. Ada juga yang gemar mengamalkan surah Al-Imran ayat 267, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' ila akhir ayat. Itu biasanya dibaca kaget pas pemiluan tahun depan lagi. Banyak yang baca itu. Minta pemimpin yang baik. Dan ada ayat-ayat Al-Quran, kalau kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran sehari sekali hatam, sehari 2 kali hatam, atau sehari sampai 10 kali hatam, maka ada standarisasi dari Nabi, kejarlah sebulan sekali hatam. Insya Allah kita semua bisa memenuhi, ya, menjadi yang standar, ya. Yang kedua, sebulan 2 kali hatam, sebulan 3 kali hatam, sampai sebulan 10 kali hatam. Itu standarisasi untuk kita. Dimulai dulu dari sebulan sekali hatam. Kalau biasanya saya sampaikan, bagi siapa yang tidak mampu, kata Ustaz, yang tidak mampu beli duren, beli pasta duren dulu jadilah. Apa itu? Di dalam kitab Ma'alimus Sunnatin Nabawiyah, Nabi ngerti juga ternyata. Ada juga umat-umatnya yang tidak sanggup angkatan Al-Quran sebulan. Boro-boro nak sehari sekali hatam, sebulan sekali hatam, tidak tahu. Lalu 60 tahun dulu hatam. Bahkan Nabi ada solusi dari Nabi. Hadisnya sahih di dalam kitab Ma'alimus Sunnatin Nabawiyah. Itu Dr. Muhammad Saleh Sabi menggabungkan dari 14 kitab hadis menjadi satu buah kitab. Di situ ada sebuah hadis yang kita dapatin, itu keutamaan orang-orang yang membaca surah-surah pilihan. Salah satunya, bagi kita yang tidak mampu beli duren harga 50.000, 100.000, cukup beli pasta duren yang harga 2.000, yang harga 5.000, jadilah. Apa kata Nabi? Bacalah idza zulzilatil ardu zilzalaha, nisful Quran. Siapa yang membaca zalzalaha, idza zulzilatil ardu zilzalaha ila akhir ayat, sampai akhir ayat, itu separuh Al-Quran. 2 kali baca hatam Quran. Ngejar hatamannya dulu jadilah. Dak tahu kembali durennya, rasul durennya dulu jadilah. Dak baca hatam ke Al-Quran sebulan dibacanya atau sehari dibacanya, ngejar keutamaannya dulu jadilah. Ini untuk yang belum baca Quran, yang belum lancar baca Quran. Kalau lancar jangan beli ini, ya. Kikirigo, beli nigo, ya. Nggak baca beli duren masih beli pasta atau duren. Nah, ibu-ibu ini kan kemudian anak-anaknya ini. Ibu-ibu yang sana di sini kata aku kan. Yang kedua kata Nabi, Iqra'u qul ya ayyuhal kafirun, rubu'ul Quran. Siapa yang baca Al-Kafirun 1/4 Al-Quran, 2 kali baca 2/4, 3 kali baca 3/4, 4 kali baca hatam Quran. Cukup baca 4 kali Al-Kafirun. Lemahnya, otak jahat kita tuh berpikir kalau itu baca itu bahaya Ustaz. Untuk yang belum baca Quran, untuk yang belum bisa baca Quran, yang belum lancar, yang belum bisa ngatamkan Quran sebulan sekali, jadilah. Dapat rasa hatam Qurannya dulu, jadilah. Yang terakhir kata Nabi, tidak hafal juga surat itu, tidak baca juga baca surat itu, sikok lagi kata Nabi. Iqra'u qul huwallahu ahad. Bacalah Al-Ikhlas 3 kali. Sulusul Quran. Apa itu? Sepertiga Al-Quran. Sekali baca sepertiga.
2 kali baca 2/3, 3 kali baca 3/3. Yang tak kalah bacanya per 3 itu. Iya per 3 itu. Pening parahnya. Karena di dalam hadis Nabi yang lain disunahkan sebelum tidur kita baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Maka bagi siapa yang tidak dalam baca Al-Ikhlas 3 kali itu banget lah. Per 3 lagi penting dia tidak sanggup bacanya. Yes. Maka mari kita kejar keutamanya dulu jadilah untuk yang bersifat. Walaupun Ustaz bisa menghatamkan Quran sebulan sekali, masih juga Ustaz Tuyuri yang hataman tadi ya, keutamanya tadi jadilah. Ya. Yang baca rutin dibaca, yang kejar keutamanya dibaca juga. Kamu dulu banyak tak pernah khatam Quran. Nak banyak sehari tak baca, sebulan sekali jadilah hatam Quran. Nah, ngejar hari-hari itu dibaca banyak 3 surat itu sesuai dengan petunjuk dan Nabi. Nah, dibaca banyak-banyak silakan. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan berkah Ramadan, berkah puasa, berkah kita bersama-sama bertarawih. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah di bulan suci Ramadan ini, hukumnya sunnah, tetapi nilai dari sisi Allah wajib. Yuhasabun nasu bihi yaumil qiyamah. Sesungguhnya amalan yang pertama dihadapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada yaumil akhir adalah sholat. Maka mari kita sama-sama mengerjakan sholat. Mudah-mudahan sholat kita yang wajib ini tidak sempurna, kita sempurnakan dengan melaksanakan sholat sunnah tarawih kita ini memang hukumnya sunnah, tapi dinilai wajib. Mudah-mudahan kita tambah semangat, bukan mengalami kemajuan, makin hari makin maju barisan jamaahnya. Mudah-mudahan ke depan kita mengalami kemunduran jamaahnya, makin rami. Kenapa? Karena nilai sholat sunnah tarawih itu dinilaikan wajib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menambah semangat kita semua, terutama mereka